Selamat sore Bapak dan Ibu dosen Universitas Negeri Medan. Sore ini saya akan melanjutkan wawancara kepada guru sejawat, yaitu guru matematika, untuk mencari tahu penyebab masalah rendahnya prestasi belajar siswa dari pembelajaran diferensiasi dan HOT. Mari ikuti saya. Selamat siang Pak Yanto. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik, baik, baik. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Yanto hari ini. Oke. Pak, mohon maaf saya akan waktunya sebentar. Ya. Saya melaksanakan tugas eksplorasi terkait dengan rendahnya prestasi belajar peserta didik, khususnya pada mata pelajaran housekeeping. Dan yang saya mau tanyakan pendapat Bapak, menurut Pak Yanto, penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa di sekolah ini, Pak? Ya, baik. Pembelajaran diferensiasi itu maksudnya adalah pembelajaran yang nanti akan melihat pada kemampuan peserta didik. Ya, jadi hal itu dilakukan untuk mengidentifikasi soal kemampuan peserta didik. Maka di awal pembelajaran itu akan dilakukan asesmen, namanya asesmen diagnostik. Ya. Asesmen itu dimaksudkan supaya kita bisa tahu, kita bisa petakan soal kemampuan awal siswa. Ya. Ada kemampuan siswa yang bisa menyerap materi itu dengan audio. Ada juga siswa yang menyerap pembelajaran itu dengan visualisasi. Ya. Ada yang kedua-duanya, audio visual. Lalu ada yang menggunakan praktek. Dia baru mengerti itu dengan praktek atau disebut dengan kinestetik. Ya. Kira-kira selama ini penerapan pembelajaran diferensiasi di sekolah, apakah 3 model pembelajaran ini sudah diterapkan oleh guru di sini berdasarkan pemetaan karakteristik tadi itu? Ya. Kalau saya melihat bahwa yang ini, pembelajaran yang ini masih ada kesulitan karena ini kan baru ada di kurikulum Merdeka. Karena ini kurikulum baru, sehingga pemahaman tentang melakukan asesmen diagnostik itu dari guru masih kurang. Sehingga terlihat kita tidak tahu bagaimana kemampuan awal siswa sebelum pembelajaran itu kita lakukan. Ya, sehingga itu kelemahan kita di sekolah ini. Jadi belum sepenuhnya melaksanakan kurikulum Merdeka dengan baik. Baik, Pak Yanto, ada satu lagi terkait dengan pembelajaran dengan materi high order thinking skill atau yang disebut dengan HOTS. Ya. Menurut pendapat Pak Yanto, ada kesulitan tidak dengan materi HOT sampai kepada penyusunan soal HOT oleh guru di sekolah? Ya, saya dengan namanya HOT itu kan high order thinking skill. Jadi memang itu yang diperlukan sebenarnya teristimewa pada pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Jadi anak-anak diarahkan pada masalah-masalah HOTS. Ya. Tetapi kesulitannya adalah pemahaman guru kita masih belum paham tentang bagaimana menyusun pembelajaran HOTS yang sesungguhnya. Ya, kita masih berkutat pada pembelajaran yang low. Ya, yang low. Itu karena kemampuan kita untuk memahami bagaimana menyusun pembelajaran yang high itu masih kurang. Jadi HOTS itu kan ada 2 hal yang kita lihat. Pertama itu pembelajarannya. Jadi bagaimana seorang guru itu mendesain pembelajaran supaya anak-anak bisa berpikir pada tingkat tinggi. Ya, lalu yang berikutnya soal. Jadi guru harusnya membiasakan untuk menyusun soal-soal yang membuat anak itu bisa berpikir tingkat tinggi. Kreatif, Pak ya? Kreatif. Ya. Saya ambil contoh. Soal HOTS untuk pembelajaran itu bukan semata-mata karena dia itu adalah soal cerita, maka kita anggap itu sebagai HOTS. Tidak. Ya. Soal HOTS, kalaupun itu dia
soal cerita, tetapi kalau dia langsung, contohnya dalam matematika, misalnya dia hanya langsung memasukkan itu ke dalam rumus, maka itu bukan soal HOTS. Ya, misalnya begini, luas lapangan itu panjangnya 50, lebarnya itu 30. Lalu berapakah luas lapangan itu? Itu bukan soal HOTS. Karena anak-anak langsung memasukkan rumus. Oh, luas persegi panjang itu P kali L. Anak-anak langsung menggunakan rumus. Itu bukan soal HOTS. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yanto untuk pandangan Pak Yanto terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, juga pembelajaran HOT, Ya. yang mana dua faktor ini sangat berpengaruh terhadap prestasi pada peserta didik. Ya. Di mana guru belum menguasai tentang pembelajaran berdiferensiasi, Ya. di mana belum 100% guru melakukan asesmen diagnostik, Ya. sehingga tidak bisa melakukan pemetaan, sehingga proses pembelajaran pun tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik maupun karakteristik daripada materi itu sendiri. Ya. Gitu Pak ya. Ya. Sedangkan HOT juga memang ini baru Pak ya, Baru. sehingga guru pun masih membutuhkan pelatihan untuk bisa membuat soal HOTS, Ya. Dan termasuk desain pembelajaran yang pembelajaran HOTS. HOTS. Ya. Baik, terima kasih Pak Yanto untuk waktunya hari ini. Sehat selalu. Oke, baik, terima kasih. Sukses, Pak. Amin. Ya. Ya.